fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini dampak aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir terhadap ekonomi hanya bersifat jangka pendek. Fundamental perekonomian Indonesia saat ini juga memiliki ketahanan yang solid. Erlangga menyebut langkah strategis yang sudah diambil pemerintah diharapkan mampu membuat situasi politik dan ekonomi kembali pulih. Komunikasi aktif dengan para pelaku pasar dan investor pun dipastikan akan tetap harus dilakukan agar aktivitas perdagangan dan iklim investasi dapat berjalan lancar. Erlangga menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan roda ekonomi agar terus berputar dengan berbagai macam program, sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara guna membahas sejumlah isu terkini, termasuk isu pengelolaan sumber daya alam. Dalam keterangan persnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan aparat diminta untuk menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan. Sesuai perintah Presiden, Polri dan Kejaksaan Agung diminta untuk tidak menyurutkan penindakan terhadap para pelanggaran aturan di bidang sumber daya alam. Menhan memastikan Polri dan TNI akan terus bekerja sama untuk menegakkan aturan serta menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional kita dan melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Presiden usai bertemu sejumlah pemimpin partai politik di Istana Negara hari Minggu kemarin. Prabowo mendukung langkah para ketua umum partai politik yang telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh. Prabowo meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa yang terjadi di berbagai daerah. Presiden menegaskan pemerintah beserta seluruh partai politik berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri. Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah daerah yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir. Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa
mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, emiten berkode saham CPIN, menuntaskan transaksi afiliasi senilai 24,56 miliar rupiah. Transaksi ini dilakukan untuk mendukung fasilitas pembibitan unggas melalui entitas terkendali perseroan. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, emiten berkode saham CPIN, melalui anak usahanya PT Charon Pokpan Jaya Farm, secara resmi menyelesaikan pembelian tanah dan bangunan serta mesin dari PT Istana Satwa Borneo. Total nilai pembelian diprediksi sekitar 24,56 miliar rupiah. Rincian transaksi tersebut tanah seluas 38.389 meter persegi di Desa Nusa Indah, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan serta dibangun yang tersedia di atasnya dengan nilai 19,34 miliar rupiah. Ditambahkan juga mesin dan peralatan senilai 5,22 miliar rupiah. Presiden Direktur CPIN Chu Thomas Effendi menyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk memperkuat fasilitas pembibitan unggas bagi entitas anak. Langkah ini dinilai strategis untuk menunjang produksi unggas dan meningkatkan efisiensi operasional CPIN. Transaksi ini merupakan bentuk aksi afiliasi di antara perusahaan yang semua dikendalikan oleh CPIN, di mana Charon Pokpan Jaya Farm menguasai 99,99% saham secara langsung, serta Istana Satwa Borneo menguasai 99,99% secara tidak langsung. Hal ini diserahkan kekuatan aset di dalam rantai pasok perseroan. Sebelumnya CPIN juga telah menyelesaikan transaksi afiliasi besar senilai sekitar 430 miliar rupiah pada pertengahan Agustus 2025. Dengan langkah ini, CPIN terus memperkuat infrastruktur pembibitan unggas di berbagai lokasi strategis negara. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup melemah 0,76% ke level 7.770,98. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.620 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.779. 158 saham mengalami kenaikan, 549 saham mengalami penurunan, dan 99 saham stagnan atau tidak berubah. Adapun top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Antam yang mengalami penguatan 6,91%, BRMS mengalami penguatan 4,68%, Humi mengalami penguatan 4,57% dan AADI mengalami penguatan 3,26%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam ada BMRI yang mengalami penurunan 1,48%, BBRI mengalami penurunan 1,48%, WIFI mengalami penurunan 3,35% dan Telkom mengalami penurunan 1,6%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, kesehatan dan industri sama-sama mengalami kenaikan di 2,24% dan 1,21%. Sementara transportasi dan logistik mengalami penurunan di 1,69%. Begitu juga dengan keuangan yang mengalami penurunan di 1,57%.